Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar video ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Hari ini kita akan mengupas tentang penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Pertama-tama kita akan disuguhkan dengan menentukan kecepatan dan debit semburan air pada tangki yang berlubang atau bocor. Nah, di sini saya berikan ilustrasi. Misalnya saya gambar satu wadah yang berisikan air. Nah, tangkinya saya buat bocor ya atau berlubang. Kemudian di bagian permukaan yang menuju ke bawah pasti ada tekanan, saya simbolkan dengan P1 dan ada luas penampang pada bagian 1. Pada saat wadah ini saya bocor ada kecepatan P1 yang menuju ke dasar. Selanjutnya pasti ada ketinggian bejana atau wadah, saya simbolkan dengan H ya. Nah, di sini pasti airnya bersembur keluar ya. Dan saya misalkan dengan jarak, saya simbolkan dengan X. Kemudian ada ketinggian H1 dan H2. Kalau H1 itu dari permukaan ke titik bocor, kalau H2 dari bocor ke dasar ya. Kemudian ada kecepatan P2, kecepatan air yang keluar. Kemudian ada tekanan P2. P2 itu masuk ke dalam ya. Dan pastinya di titik yang bocor itu ada luas penampang yang kedua. Pertama-tama di sini kita akan mencari salah satu variabel di mana menentukan kecepatan air yang keluar dari wadah. Saya simbolkan dengan P2. Dan di sini P1 itu sama dengan 0 ya, karena dapat kita abaikan. Maka kecepatan air yang keluar dari wadah itu kita bisa cari dengan 2 kali G. Ambil H1 ya, dari permukaan ke titik bocor itu. Nah, dapat P2-nya. P1 tidak perlu dicari karena selalu 0. Kemudian kita cari yang B, itu mencari debit atau kita simbolkan dengan Q ya. Q sama dengan A2 dikali dengan akar 2 dikali dengan G. Nah, H di sini ngambil H1 ya. Ingat, tadi kan pada wadah yang bocor itu pasti ada luas penampang, simbolkan dengan H2. Kemudian kita cari yang C, mencari waktu sembur. Nanti mencari waktu itu T akar 2 dikali dengan H2 ya, ngambil dari bocor ke dasar jaraknya per percepatan gravitasi atau G. Nah, yang D ini yang terakhir, variabel yang kita cari itu mencari jarak sembur yang kita simbolkan dengan X. Dimana X bisa kita mencari sama dengan 2 dikali dengan akar, ambil H1 dengan H2 ya. Jadi kita bisa ngambil dari permukaan ke titik pancur dan titik pancur ke dasar. Ingat jangan sampai ketukar ya. Itu sangat penting. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan penturimeter, alat yang digunakan untuk mengukur aliran suatu fluida ya. Nah, di sini penturimeter itu ada 2 jenis dong. Pertama penturimeter tanpa nanometer. Kelamaan Bapak nulis tuh. Nah, ini satu contoh, kita bisa lihat gambar ya. Nah, di situ ada kecepatan P1 yang pada luas penampang yang pertama. Kemudian ada ketinggian H1 di situ. Berikutnya ada kecepatan P2 pada luas penampang A2 yang cukup kecil. Kemudian di bagian tanduknya itu ada perbedaan ketinggian yang kita simbolkan dengan H. Nah, ini adalah salah satu contoh skema penturimeter tanpa manometer. Nah, dari sini kita bisa buat suatu persamaan di mana P1 kurang P2 sama dengan setengah rho. Buka kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Atau kalau mau cari kecepatan P1, tinggal kita buat aja 2 dikali G dikali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Seperti itu guys. Berikutnya kita akan mencari kecepatan P2 sekarang. P2 ini tinggal dibalik sebenarnya.
Nah, yang atas itu tetap sama, jadi 2G dikali H per. Sekarang 1 dikurang A2 per A1 dikuadratkan. Tinggal kurang, tinggal dibalik aja prinsipnya. Ya. Kalau tadi kan A1 per A2, sekarang A2 per A1, tapi satunya yang depan tinggal kurang saja. Kalau yang atas tetap tidak berubah. Berikutnya kita lanjutkan dengan penturimeter dengan manometer. Nah, di sini ada satu gambar, ada kecepatan P1 pada luas penampang yang cukup besar dan pada titik ini tekanannya tinggi ya. Dan ada P2 pada luas penampang yang kedua yang cukup kecil, tekanannya rendah. Kemudian ada perbedaan ketinggian antara massa jenis zat cair yang ada dalam manometer dan massa jenis gas ya, yang disimbolkan dengan rho aksen. Nah, pertama-tama kita bisa mencari kecepatan P1 itu sama dengan A2 akar 2 dikali dengan rho aksen dikurang dengan rho dikali dengan GH per rho dikali dengan A1 kuadrat dikurang dengan A2 kuadrat. Kalau mau nyari P2 tinggal ganti ya, yang A2 depan tadi itu ganti dengan A1. Nah, dalam akar itu sama aja no, tidak ada yang berubah. Itu aja perbedaannya ya. Berikutnya karburator pada motor menggunakan prinsip Venturi juga, dimana aliran udara masuk yang berikatan dengan bensinnya naik itu karena terjadinya perbedaan tekanan. Nah, setelah berikat terjadilah proses pembakaran dan proses pembuangan ya. Nanti kalau detailnya tinggal hubungi mekanik aja. Penerapan dari asas Bernoulli lainnya adalah penyemprot nyamuk. Nanti ini saya contohkan praktikumnya ya. Berikutnya itu tabung pitot. Nah, di sini gambarnya ya. Kalau kita mau nyari kecepatan pada tabung pitot tinggal akar 2 dikali dengan rho aksen dikali dengan G dikali dengan H ya per rho. Keterangan P adalah kelajuan aliran udara satuannya meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah selisih tinggi permukaan kolom zat cair di dalam manometer ya. Rho aksen itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram dalam manometer ya, satunya kilogram per meter kubik. Kalau rho massa jenis gas, satunya kilogram per meter kubik. Yang terakhir, gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, bagaimana pesawat bisa terbang? Di sini konsepnya nong ya. Di sini saya gambarkan ilustrasi bentuk dari sayap pesawat ya. Nah, ini adalah aliran udara. Di bagian atas itu ada namanya gaya yang saya simbolkan dengan F2 sama dengan P2, tekanan pada sayap bagian atas dikali dengan luas penampang. Kalau di bagian bawah panahnya itu F-nya itu ke atas ya, jadi F1 sama dengan P1 dikali A1. Nah, di bagian atas juga ada namanya P2, kecepatan P2, dan bagian bawah ada P1 yang panahnya itu berlawanan dengan arah aliran udara. Nah, konsepnya ya, pada bagian bawah P1 lebih besar tekanannya dibandingkan yang atas, dan kecepatan pada bagian atas P2 lebih besar daripada P1 ya. Itu konsepnya. Jadi jangan sampai lupa, nanti sering keluar di ulangan ataupun di tes-tes lainnya. Nah, jadi kita bisa buat F sama dengan F1 kurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali dengan luas penampang. Jadi kita bisa buat persamaan yang lain, di mana F1 dikurang F2 sama dengan F itu setengah rho dikali P2 kuadrat dikurang dengan P1 kuadrat dikalikan dengan luas penampang. Nah, ini persamaan rumus dari gaya angkat pesawat yang terkenal. Jadi F1 dikurang F2 itu sama dengan F ya. Nanti kita akan bahas keterangannya maksudnya seperti apa. Nah, F1 itu sama dengan gaya dorong pesawat ke atas ya, satuannya Newton. Kemudian F2 itu gaya dorong ke bawah ya, satuannya juga Newton. Yang ketiga itu F
sama dengan F1 dikurang F2. Ini adalah gaya angkat pesawat. Satuannya juga Newton. Berikutnya adalah P1. P1 adalah tekanan pada sisi bawah pesawat ya, yang di bagian bawah tadi. Satuannya PA, Pascal atau Newton per meter, boleh juga Newton meter kuadrat ya. P2 tekanan di bagian atas, PA juga Pascal. A adalah luas penampang sayap, satuannya meter kuadrat. Rho adalah massa jenis udara ya, satuannya kilogram per meter kubik. Dan P1 adalah kecepatan udara di bagian bawah tadi ya, satunya meter per sekon ya. P2 kecepatan udara di bagian atas sayap, satuannya juga meter per sekon. Jadi hari ini kita mau praktikum tentang bagaimana cara kerja parfum, cara kerja penyemprot nyamuk ya. Itu kita bisa lakukan dengan menyediakan beberapa alat dan bahan. Saya punya 2 buah pipet dan 1 buah aqua gelas. Nanti kalian boleh coba di rumah ya, prinsipnya seperti apa. Yuk kita lakukan bersama-sama. Di sini saya sudah sajikan 1 kertas membuktikan bahwa air ini nanti bisa mengalir atau menyembur ke kertas yang sudah saya sediakan gitu. Jadi pertama-tama kalian masukkan dulu 1 pipet yang udah saya sediakan. Nah, pipet yang kedua ini kalian buat tegak lurus atau membentuk 90 derajat ya. Nah, kita lihat ya bagaimana air ini dapat menyembur keluar. Itu kenapa? Karena tekanan pada dalam gelas ini ya, di bagian bawah itu lebih besar dibandingkan yang di atas. Sementara kecepatan yang di atas itu lebih besar daripada kecepatan yang di bawah. Itulah prinsip kenapa parfum terus penyemprot nyamuk itu bisa airnya bisa nyembur ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan bagaimana suatu pesawat itu dapat terbang ya. Ini juga penerapan dari asas Bernoulli ya. Jadi kalau saya dekatkan 2 buah kertas ini ya, saat saya tiup 2 buah kertas ini, kemana kertas ini akan bergerak? Secara logika pasti dia akan terbuka ya. Nah, tapi kita bisa buktikan bersama-sama. Ini 2 kertasnya harus sejajar ya. Kalian tiup. Nah, kita lihat ya, kedua kertas ini saling mendekat. Itu kenapa? Karena aliran udara di antara 2 buah kertas ini itu lebih besar dibandingkan yang di sebelah, di bagian luarnya ya. Di bagian luarnya lebih kecil kecepatan udaranya. Tapi tekanan yang di luar ini lebih besar daripada yang di antara 2 buah kertas ini. Inilah prinsip dari gaya angkat pesawat ya. Jadi kita bisa memisalkan dengan 2 buah kertas. Nanti kalian boleh coba juga di rumah.